Sesungguhnya, awal agama itu adalah ma'rifatullah. Wa ahabbun nas, orang yang paling dicintai ilallah oleh Allah adalah anfa'uhum li'iyalihi, yang paling banyak memberikan manfaat kepada tanggungannya Allah. Jadi yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Ini boro-boro memberi manfaat, mencelakakan manusia. Dari mana awalnya ingin menjadi kekasih Allah, mencelakakan manusia, ngebom masjid, bunuh diri sehingga korbannya pada mati, pasar dibom. Apakah itu kekasih Allah? Kalau ingin dicintai Allah, ya cobalah memberikan manfaat kepada sesama umat manusia. Bukan orang yang warna kulitnya sama dengan kulit kamu, bukan orang yang hidungnya sempung gaya kamu, bukan orang yang seagama dengan kamu. Namanya manusia yang seperti kamu itu, semuanya kemanfaatkan. Nah ini nggak tahu dari mana datangnya ajaran eksklusivisme dalam Islam, seolah-olah hanya orang Islam yang dibantu, yang lainnya mati masa bodoh, begitu. Dari mana? Nabi Muhammad itu diutus bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh umat, termasuk kamu juga. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Termasuk Cina enggak? Termasuk Belanda enggak? Termasuk Amerika? Seluruh umat manusia. Enggak ada eksklusivisme itu. Eksklusivisme itu muncul dari orang-orang yang sombong. Oke. Kalau Islam dibawa ke area eksklusif, maka percayalah Islam akan hilang. Apa saja eksklusif tidak mungkin berkembang, betul nggak? Ya gitu aja. Kalau pengen gulung tikar ya mangga, teruskan eksklusivismenya. Iya. Oke. Subhanaman ahwajal, subhanahu, ini kalimatnya juga panjang. Maksudnya subhanaman ahwajal ba'da ila ba'din, artinya maha suci Allah. Allah itu tidak membutuhkan siapapun. Ini begitulah. Nanti ini banyak yang salah cetak, nanti di sini ada. Lahu fi dzalika hikamun, di dalam hal itu banyak terdapat hikmah-hikmahnya. Ya ghaniyu, wahai orang yang kaya, tahrubu minni, engkau melarikan diri daripadaku. Allah mengatakan begitu, bukan aku butuh kepada bantuanmu untuk ngasih makan anak-anakku, makhlukku, tidak. Kan gitu. Wahai orang yang kaya, tahrubu minni ana akhidun minka laka. Wahai orang kaya, engkau melarikan daripada aku. Ana akhidun minka laka, apapun yang aku ambil dari kamu akan dikembalikan kepada kamu lagi. Uang yang kau belanjakan untuk beli ini akan dikembalikan untuk fasilitas yang nanti engkau juga yang menikmatinya. Paham nggak? Dikasih seperti itu. Sayaji'unil khair minallah azza wa jalla. Ini kalimatnya, jadi ini Syekh Abdul Qadir Jilani yang bicaranya.
Jadi beliau begini maksudnya. Ini dia berkata kepada orang kaya, kamu kenapa menghindar? Ya kan gitu. Tidak mau aku minta sesuatu. Ini sebagai mursyid. Ya. Jadi apapun yang aku ambil akan kembalikan kepada aku. Kalau kamu tidak ngasih aku yang nantinya buat kamu sendiri, maka saya ji'uni al khairu minallah. Aku akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yughnini ankum, dan aku akan diberikan kecukupan oleh Allah sehingga aku tidak akan membutuhkan kamu lagi. Wa yuhijjukum ilayya, dan tidak akan wa yuhwijukum ilayya, dan nanti Allah yang akan membuat kamu yang membutuhkan aku. Ini bolak-balik. Ini mesti diketahui bahwa ini bukan tulisannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu ditulis oleh murid-muridnya yang hadir pada majelis taklimnya. Kayak sekarang saya ngaji, kamu yang nulis gitu. Itu. Yang nulisnya mungkin digabung-gabung, nanti akhirnya ya itulah mungkin sehingga kualitas kalimatnya saya yakin ini bukan kalimatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seluruhnya. Cuman intinya ya bisa dipercaya lah seperti itu. Hanya beda kemampuan bahasa yang indahnya mungkin tidak seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau kita baca kitab tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sangat bagus sekali. Ya kan gitu. Ya ini kalimatnya kan keras begini, artinya agak kaku sedikit, itu kita maklumi saja. Yang penting kita ngaji isinya yang baik, itu aja. Karena Ibrahimu rahmatullahi alaihi, kanjeng Nabi Ibrahim, idza ra'a qillata sabril faqir yaqul, ketika dia melihat ada orang fakir yang hatinya tidak sabar, yaqul Allahumma wasi' alaina fid dunya, ya Allah berikanlah kami keluasan di dunia, wa zuhdana fiha, dan kezuhudan kami di dunia, wala tuzawwiha anna, jangan sampai dia dijauhkan dari kami, wa turghibuna fiha, dan jangan pula engkau memberikan aku semakin mencintai dunia, fanahliku bitalabiha, nanti kami akan binasa, akan menghabiskan usia kami hanya sekedar mencari dunia saja. Allahumma tuf bina, ya Allah kasihanilah kami, fi aqdiyatika, di dalam menjalani, mentaati atau menerima segala putusanmu, wa qadarika, dan segala ketentuanmu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani segala keputusanmu. Al-Majlis Al-Muwaffa Al-Thalathin, wa qala radhiyallahu ta'ala anhu bukratan birribat sadisa asyara Jumadil akhir sanata khamsin wa arba'ina wa khamsimi'atin. Ya tuba, betapa bahagianya, betapa senangnya liman i'tarafa lillahi azza wa jalla bi ni'amihi, betapa bahagianya orang yang mengakui mendapatkan kenikmatan dari Allah. Berbahagialah orang yang mau mengakui mendapat kenikmatan dari Allah. Wa adhafal kulla ilaih, dan semua apa saja yang dia dapatkan dari rezeki ini, semuanya dia katakan ini dari Allah. Dapat duit dari Allah, dapat rumah Allah, dapat jodoh dijodohkan oleh Allah, dapat pekerjaan dikasih pekerjaan oleh Allah, disembuhkan dari penyakit disembuhkan oleh Allah. Alladzi yut'imuni wa yusqin wa idza maridtu fahuwa yashfin.
Yang ngasih makan aku adalah Allah, yang ngasih minum aku adalah Allah. Ketika aku sakit menyembuhkan adalah Allah. Itu wa'dhafal kul ilaih. Semuanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'ara nafsahu wa asbabahu wa haulahu wa quwwatahu, dan dia meniadakan ya dirinya sendiri, wa asbabahu, dan segala upayanya, usahanya, kerja kerasnya, tidak pernah mengklaim aku dapat rezeki karena jerih payahku. Tidak pernah mengatakan aku dapat rezeki karena memutar otakku. Ya. Wa asbabahu wa haulahu, dan tidak pernah mengatakan ketika apapun karena ini adalah dari modalku sendiri. Wa quwwatahu, dan dari kekuatanku ini adalah karena kepintaranku, ini adalah karena pengalamanku. Kentut semuanya itu. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu itu. Berbahagialah orang yang sudah mampu pengakuan dirinya seperti itu, sehingga tidak pernah orang itu merasakan bangga dengan kemampuannya. Semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ajaran semacam ini masih belum bisa diterima oleh kebanyakan umat Islam. Tetap mengatakannya ini jerih payahku. Aku berubah karena aku yang merubah. Sampai kiainya bilang kepada santrinya, kamu bisa jadi orang benar gara-gara aku ya, karena aku yang mendidik kamu. Kalau bukan aku yang mendidik belum tentu kamu jadi orang benar. Pernah dengar begitu nggak? Kari kiainya benar beli. Orang kaya juga sama, mengatakan kepada panitia masjid, kalau saya tidak ada nggak mungkin mesti jadi. Saya nyumbangnya nggak kepalang tanggung 500 juta koplok. Ini ucapan seperti itu sehari-hari. Itu ucapan-ucapan Tuhan semuanya. Mereka tidak mengatakan Tuhan, tapi ucapannya kayak ucapan Tuhan. Ya betul, melebihi. Al-aqilu, orang yang berpikiran cerdas, alladzi la yahsabu 'ala Allah 'azza wa jalla amalan, tidak pernah hitung-hitungan dengan Allah. Kalau dia beramal apapun nggak pernah hitung-hitungan, nggak pernah ngitung ganjaran. Baru-baru ganjaran diterima aja untung. Iya. Kalau ditolak gimana? Sakit ya. Nggak pernah hitung-hitungan. Udah mulai hari ini udah jangan pernah ngitung ganjaran. Orang kalau semakin banyak ngitung ganjaran semakin goblok otaknya. Sebab ganjaran itu sendiri materinya nggak jelas, sangat abstrak ganjarannya, dan tidak bisa dimengerti. Tapi kalau langsung sorga mungkin bisa lebih jelas, ya kan? Udah sorga, bidadari yang cantik-cantik, yang perawan-perawan, 17 masih molek-molek, masih murni, yang tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Perawan ting-ting semuanya, masih jelas itu daripada ganjaran mah. Betul nggak? Ya itu kita aja. Dan saya kan tidak pernah cerita sorga, yang saya belum pernah masuk sorga. Saya belum pernah masuk sorga, entah masuk tak enggak nih. Apa pasti udah masuk? Enggak dong.
Surganya siapa lagi? Wala yatlubu minhu jazaan, dan tidak pernah menuntut pahala, menuntut bayaran, menuntut upah. Bekerja saja. Fi jami'il ahwal, dalam segala hal. Baik sembayangnya, baik puasanya, baik sodakohnya, baik apapun yang dilakukan untuk kepentingan umat, semua tidak pernah minta imbalan apapun. Ya, I do everything just for you, because I love you. Itu aja. I do it for you because I love you. Setuju? Ya. Wailak koplok. Tadi betapa bahagianya, sekarang tinggal koplok. Anta ta'budullah, engkau mengabdi kepada Allah. Ta'budu, mengabdi, jangan menyembah ya, mengabdi. Allah bukan sesembahan. Allah, engkau mengabdi kepada Allah bi ghairi ilmin, tapi tanpa dilandasi dengan keilmuan. Wong menggawe ki sing penting asal oyeng. Bekerja tapi asal bergerak, nggak jelas tuh. Nggak ada pengetahuan, yang nggak ada ilmunya, tanpa tidak mendapatkan informasi sama sekali, asal kerja bila ilmin. Wa tazhadu bi ghairi ilmin, mengamalkan sikap zuhud juga tanpa ilmu, nggak jelas. Wa ta'khudud dunya bi ghairi ilmin, mencari dunia juga enggak ada ilmu. Dagangan geblok hanya laku 2, satu harganya 500 perak. Tampil masih dicicipin gebloknya, enggak enak sih. Iya, buka restoran enggak laku karena rasanya nggak karu-karuan, tanpa ilmu. Ngerias pengantin kayak berokan hasilnya. Iya, sampai ngajar ngaji ya anak didiknya nggak ada yang pinter, goblok semua. Tanpa ilmu sih. Ini kan banyak terjadi di sekitar kita. Dzalika hijabun fi hijabin, engkau itu terhijab berlapis-lapis. Iya. Maktun fi maktin, ya, kamu tidak disukai, dibencinya luar biasa, dibenci dalam kebencian. La tumayyizul khaira minasyari, enggak tahu, tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. La tufarriqu baina ma huwa laka wa ma huwa 'alaika, tidak mana hakmu dan mana kewajibanmu. Tidak tahu mana hakmu mana kewajibanmu. Kadang-kadang bukan tidak tahu, memang aneh manusia ini, yang diingat-ingat selalu haknya, kewajibannya lupa. Betul nggak? Menurut mana hakku, kewajiban kamu laksanakan enggak? Tiap bulan nuntut gaji, tapi tiap hari masuknya datangnya terlambat. Betul nggak? Satu hari kerjanya hanya 2 jam kok, yang lainnya buat shopping, buat main catur sama ngopi. Betul nggak? Saja mungkir. Masa kerja sehari 8 jam hanya menghasilkan
buat surat buku nikah 1, ngisi buku nikah 1 hasil pemborosan kan. Tapi tiap tahun mentang naik gaji ya. Ya. Ma ta'rifu sadiqaka min aduwika. Juga engkau tidak bisa membedakan, tidak tahu mana temanmu, mana musuhmu. Yang temanmu kau musuh, yang musuhmu kau sayangi. Sehari-hari begini. Pengikut yang setia kau sia-siakan, orang munafik yang kamu ikuti. Sehari-hari. Kita selalu salah paham terus. Ini ngomong realita ini. Berulang-ulang saya katakan, temanmu yang setia itu tunggu saatnya pada saat engkau sedang dalam keadaan susah, sedang jatuh, dan dia tetap bersamamu, itulah teman setiamu. Kau rawat dia baik-baik, jangan kau sia-siakan. Paham enggak? Kebanyakan teman ini seperti bayang-bayangmu. Ketika engkau ditimpa sinar matahari, kemana saja kamu pergi ngintil kan? Betul nggak? Tapi begitu kamu masuk kamar gelap, pergi nggak bayang-bayangmu? Itulah temanmu seperti itu. Kakak lagi peteng pada lunga kan kah? Ngerti? Betul nggak? Makanya tolong untuk memperhatikan siapa orang setia. Tunggu pada saat engkau sedang dalam keadaan jatuh. Bila dia tetap bersamamu, itulah teman setiamu. Istri juga sama. Ada istri yang kalau senang saja, iya memanja-manjakan, ya kan? Sayangku, kasihku. Selagi banyak uang. Kalau nggak ada uang, langsung minta cerai. Tapi juga banyak perempuan yang betul-betul sejati. Sampai suami sedang jatuh usaha, ya buat makannya susah. Maksudnya jujur-jujur aja, Neng, usaha saya bangkrut semuanya. Saya dulu mengawini kamu untuk saya ajak bahagia, tetapi ternyata di luar dugaan usaha kita bangkrut. Saya tidak mau mengajak kamu sengsara bersamaku. Kalau engkau pulang, ku antarkan lagi ke rumahmu. Apa bilangnya? Wahai kakanda, apa artinya hidup ini tanpa dirimu? Aku akan selalu di sampingmu, sekalipun di bawah jembatan sekalipun. Malah justru istri semacam ini membangkitkan semangat yang luar biasa. Masih ada nggak perempuan yang begitu? Ada masih? Ada, masih ada. Ada. Percaya ada. Ada. Ada, masih ada. Ya itulah membedakan saudara dengan teman. Mana yang setia? Belum tentu saudara sendiri. Bapak mati bertengkar betul warisan. Malah teman kamu yang membantu kamu segala-galanya. Kadang-kadang belum pernah kamu kenal dulu kok, betul nggak? Baru ketemu sekali langsung dia bantu. Itulah persoalannya. Itu. Jadi ini kita tidak sadar, ini kita jadi goblok namanya.